Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu. Kita bertemu lagi masih di bab cerita pendek. Di minggu sebelumnya kalian sudah mendengarkan atau menyimak atau juga membaca salah satu contoh cerita pendek yang Ibu buat. Jadi kalian sudah mengetahui bahwa cerita pendek itu bentuknya itu seperti itu, wujudnya itu seperti itu. Nah, kemarin juga kalian sudah mempelajari PowerPoint yang Ibu berikan di Google Classroom mengenai pengertian cerita pendek, kemudian ciri-cirinya, karakteristiknya, dan nilai-nilainya. Nah, jadi kita ulas dulu sedikit ya. Cerita pendek itu adalah cerita singkat yang bisa dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya adalah tidak menghabiskan banyak waktu dan tidak berkelanjutan dibacanya. Misalnya tidak ditunda seperti novel ya. Kalau novel kan misalnya sudah halaman 10 disimpan dulu atau diberikan tanda di pembatas halamannya. Kemudian dilanjut lagi besok atau dilanjut lagi nanti malam. Nah, itu adalah karakteristik dari cerita pendek. Kalau cerita pendek itu bisa dalam satu kali waktu, satu kali duduk, misalnya duduk dibaca udah selesai, tidak ada lanjutan untuk membacanya lagi gitu. Nah, seperti biasa Ibu akan memberikan materi melalui video ini. Karena waktunya terbatas, jadi seperti biasa kalau dalam 15 menit materinya tidak tersampaikan semuanya, Ibu akan melanjutkan di video yang kedua. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di pertemuan kali ini, materinya yaitu menganalisis unsur-unsur cerita pendek. Kita lihat dulu. Apa saja sih unsur pembangun dalam cerita pendek? Nah, unsur pembangun di sini adalah sama dengan unsur intrinsik. Ya, ini unsur intrinsiknya atau unsur pembangun dalam cerita pendek. Ada tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Nah, itu adalah unsur pembangun dalam cerita pendek. Ada 6. Ingat ya, ada 6. Kita bahas dulu yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita, menyangkut segala persoalan, bisa tentang kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, bisa. Kemudian tema itu jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Jadi tema itu tidak dituliskan, misalnya dalam sebuah cerita pendek. Kemarin kan contoh cerita pendek yang sudah Ibu bagikan kepada kalian, itu bisa masuk ke dalam tema kasih sayang. Karena judulnya itu tentang biar ku ceritakan bagaimana janjiku kembalikan. Nah, berarti masuknya ke tema kasih sayang. Tapi di sana Ibu tidak mencantumkan temanya secara jelas. Tidak dituliskan tema kasih sayang. Tidak. Jadi tema itu jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Yang dituliskan itu adalah judulnya. Nah, untuk dapat merumuskan tema, kita itu harus mengenali rangkaian peristiwanya dulu yang akan kita bentuk menjadi alur cerita. Jadi kita harus tahu dulu rangkaian peristiwanya itu seperti apa, urutan kejadiannya itu seperti apa, baru kita bisa menentukan temanya. Oh, ternyata kalau urutannya seperti di cerpen Bu Putri kemarin, berarti temanya masuknya ke kasih sayang, misalnya bisa. Atau mungkin tentang kecemburuan juga bisa. Nah, itu adalah bagian tema. Selanjutnya adalah amanat. Nah, amanat adalah ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh si pengarang. Umumnya itu bersifat tersirat. Disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kemudian, kehadiran amanat ini pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya begini. Tema ceritanya itu tentang perjuangan kemerdekaan. Nah, pasti amanat dalam cerita tersebut tidak akan jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian menanamkan nasionalisme. Nah, itu adalah amanatnya begitu ya. Jadi erat sekali kaitannya antara tema dengan amanat.
Jadi kalau kita sudah merumuskan tema, maka amanatnya itu pasti ada kaitannya dengan tema tersebut. Nah, amanat juga tidak disebutkan secara tersurat, tapi sifatnya itu tersirat, tidak bisa dilihat atau tidak bisa langsung diketahui kalau kita belum membaca keseluruhan cerita pendeknya. Jadi biasanya ada dalam urutan peristiwa-peristiwa. Kalau di amanat di cerpen yang sudah Ibu berikan ke kalian ya, cerpen Ibu kemarin, amanatnya ada yang sudah memberikan tanggapan tuh di komentar Google Classroom. Katanya kita tidak boleh mempercayai janji, misalnya terutama janji laki-laki. Nah, itu adalah amanat. Berarti kalian sudah bisa menganalisis gitu ya, atau sudah bisa mencari atau menemukan, oh ternyata amanat dalam cerpen ini adalah begini. Nah, itu adalah amanat. Kemudian penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam ceritanya. Penokohan itu erat sekali kaitannya dengan tokohnya. Jadi kalau ada tokoh pasti ada penokohannya. Jadi kalian tidak boleh hanya menyebutkan, misalnya coba analisis cerpen ini berdasarkan unsur intrinsiknya. Kalian tidak boleh hanya menyebutkan tokohnya si Langit, tokohnya si Udin misalnya, tapi harus dengan penokohannya. Langit itu tokoh Langit itu memiliki watak seperti apa, kemudian cirinya dari mana begitu. Jadi harus jelas. Nah, yang pertama adalah cara penggambaran karakteristik tokoh. Ada yang teknik analitik langsung, ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh, kemudian ada penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasaan, pengungkapan jalan pikiran, dan penggambaran oleh tokoh lain. Nah, itu adalah ada 6 cara penggambaran karakteristik tokoh. Nah, kita bahas dulu yang teknik analitik langsung. Contohnya di sini, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Nah, berarti di sini pengarang itu melakukan teknik analitik langsung atau menganalisis gitu ya. Oh, ternyata si Alam itu termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Tapi meskipun rajin gitu ya, dia itu tidak pernah merasa sombong walaupun berkali-kali mendapatkan juara bela diri. Kemudian, ternyata setelah dianalisis, sifatnya itulah yang menyebabkan yaitu banyak disenangi oleh teman-temannya. Mengapa si Alam itu banyak disenangi teman-temannya? Karena itu dia itu tidak sombong meskipun mendapatkan juara bela diri berkali-kali. Nah, itu adalah contohnya ya. Kutipannya kalian bisa bahas atau kalian bisa baca di PowerPoint yang akan Ibu share di Google Classroom. Jadi PowerPoint ini akan Ibu bagikan juga ya, supaya kalian punya filenya. Kemudian selanjutnya adalah alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Nah, pola-pola pengembangan cerita itu harus menarik, mudah dipahami dan logis, harus masuk akal dan harus menarik. Jadi jalan cerita suatu cerpen itu kadang-kadang ada yang berbelit-belit dan penuh kejutan, tapi kadang-kadang ada juga yang sederhana begitu ya. Berarti alurnya itu ada yang to the point, ada yang sederhana, langsung bisa ditebak, atau mungkin kalian ingin membuat sebuah cerita yang tidak mudah ditebak ceritanya. Jadi selalu ada kejutan-kejutan atau yang sering kita ketahui sebagai plot twist. Jadi sudah diperkirakan pasti endingnya seperti ini, pasti endingnya si Langit dengan si ini misalnya. Nah, ternyata di endingnya tidak seperti yang kita duga. Nah, itu adalah plot twist namanya. Itu alur ya, alur atau pengembangan cerita, pola pengembangan cerita. Kemudian latar atau setting.
Latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar budaya. Ada 3 ya, latar tempat, waktu, dan budaya. Nah, bisa bersifat faktual sesuai dengan kenyataan, atau bisa juga yang imajinatif. Atau kalian punya sudah berimajinasi latarnya itu seperti ini, tempatnya itu ada di sebuah taman yang pohonnya itu rindang misalnya. Nah, itu berarti hasil imajinasi sendiri. Tapi kalau kalian misalnya pernah melihat sebuah pemandangan di lingkungan kalian, di tempat yang nyata gitu ya, di lingkungan kalian, kemudian kalian buat dalam cerpen, dijadikan latarnya, nah berarti itu bisa bersifat faktual. Latar di sini berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Jadi pembaca itu yakin, oh ternyata kejadiannya di sini. Oh ternyata kejadiannya itu jam 8 malam misalnya. Oh ternyata ini tuh pagi karena ada keterangan waktu ketika matahari terbit misalnya. Nah berarti oh kejadiannya pagi hari. Jadi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Kemudian gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa di sini berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat untuk adegan yang seram, adegan romantis, ataupun peperangan, dan lainnya. Bahasa juga dapat digunakan pengarang untuk menandai karakter seseorang tokoh. Misalnya, ibu sering menggunakan bahasa yang baku, misalnya di sebuah cerpen ya. Jadi tidak menggunakan bahasa yang gaul, karena itulah karakter ibu dalam menulis. Jadi menggunakan gaya bahasanya itu aku, kalau untuk kata ganti orang pertama aku, kata ganti orang keduanya kau. Jadi aku, kau. Gitu. Bisa juga aku, kamu misalnya. Bergantung pada pengarangnya sendiri. Nah, kemudian ada struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini diawali dari pengenalan situasi, kemudian pengungkapan peristiwa, kemudian menuju konflik, puncak konflik, atau ini bisa disebut sebagai klimaks ya, klimaks, dan penyelesaian. Nah, ini bagian penjelasannya. Di pengenalan situasi, pengarang itu memperkenalkan tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Jadi mulai dikenalkan di kelas 11 OTKP, 11 BDP 3 ada seorang laki-laki misalnya bernama Randy. Randy itu punya adik misalnya. Adiknya namanya Harlan misalnya. Nah, mereka itu sama-sama bersekolah di sekolah yang sama, di SMK Negeri 1 Bandung. Kemudian di pengungkapan peristiwanya di sini, peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah atau pertentangan atau kesukaran para tokoh. Tapi di sini tuh kemudian diceritakan Randy dan Harlan ini tidak akur. Kenapa tidak akur? Karena sering berebut makanan misalnya. Nah, berarti ini permasalahannya. Kemudian menuju konflik, peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Sudah sering berebut makanan. Di kelasnya itu, Randy itu kakaknya, Harlan itu adiknya. Ada yang suka sama si Harlan, misalnya namanya Sheila misalnya, Sheila. Nah, si Randy ini tidak terima karena sudah jadi kakak, sering berebut makanan, terus ada yang suka sama adiknya. Nah, di puncak konflik misalnya terjadi perdebatan, kemudian penyelesaiannya ya udah kita berteman aja misalnya. Nah, begitu. Itu untuk di video pertama ya, karena terbatas waktunya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya karena masih ada 4 slide lagi. Kita bahas lagi dari struktur. Selamat bertemu di video selanjutnya.